Banyak orang merasa kesulitan untuk memahami konsep Tritunggal. Apakah Anda adalah salah satunya? Sementara itu, ada juga orang-orang yang merasa paham mengenai konsep Tritunggal, tetapi masih sulit untuk menjelaskannya kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah konsep Tritunggal memang sulit untuk dipahami? Mari kita belajar memahami konsep Tritunggal dengan cara yang sederhana. Ada beberapa hal yang membuat konsep Tritunggal ini sulit dipahami. Di antaranya, yang pertama, memahami pengertian satu sebagai satu yang absolut, tunggal. Satu adalah satu. Yang kedua, memiliki pemahaman anti konsep Tritunggal. Yang ketiga, tidak mau ambil pusing masalah doktrin agama. Yang keempat, kurangnya pengajaran akan konsep Tritunggal yang benar. Jika Anda benar-benar ingin memahami konsep Tritunggal, hal yang harus Anda lakukan adalah membaca Alkitab dengan teliti dan cermat. Dari beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang konsep Tritunggal, dapat Anda temukan di dalam Alkitab. Ada beberapa pertanyaan yang seringkali diajukan mengenai konsep Tritunggal. Sesungguhnya Anda bisa mendapatkan jawabannya untuk memahami konsep Tritunggal. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah surga kosong karena Allah adalah manusia? Tentu tidak. Matius 3 ayat 15-17 menjelaskan tentang konsep Tritunggal, yaitu ketika Yesus selesai dibaptis, Roh Kudus yang menyerupai burung merpati turun dari surga dan terdengar suara Bapa di surga. Jadi sudah jelas bahwa surga tidak kosong karena Yesus Tuhan menjadi manusia di dunia. Pertanyaan kedua, ajaran Tritunggal bukan berasal dari Alkitab. Melalui ayat di atas, konsep Tritunggal jelas berasal dari Alkitab. Di dalam Allah yang Esa terdapat 3 pribadi yang setara dan kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah rahasia terbesar yang bisa manusia ketahui tentang diri Allah. Rahasia ini bisa kita ketahui hanya karena Allah sendirilah yang menyatakannya melalui Alkitab, bukan hasil pemikiran manusia sendiri. Matius 28 ayat 19-20 itu mendukung konsep Tritunggal ini sebagai syarat baptisan. Dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 sebagai salam berkat pembuka dalam surat Rasul Petrus. Dikatakan seperti ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lalu kita juga bisa melihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 sebagai salam berkat penutup dalam surat Rasul Paulus. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi di sini kita bisa melihat konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, satu tidak mungkin menjadi 3. Orang Kristen memang menyembah Allah yang Esa. Hal ini tertulis di dalam Alkitab dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan juga bisa kita melihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan juga di dalam Yesaya 44 ayat 6. Namun bukan berarti satu tidak mungkin menjadi 3, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa satu tidak absolut sebagai tunggal. Satu bisa juga berarti jamak seperti air, udara, api,
awan, angin, dan masih banyak lagi. Apakah kita bisa menyebutnya dengan satu air atau satu angin? Jawabannya tidak. Karena pada kenyataannya air atau angin itu satu tetapi jamak atau banyak. Demikian juga dengan Allah yang adalah roh. Roh itu seperti angin, tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai satu yang jamak. Jadi tidak perlu bingung atau heran kalau Allah menyatakan dirinya dalam konsep Tritunggal atau konsep satu yang jamak. Pertanyaan yang keempat, apakah Tuhan bisa mati? Tentu saja Tuhan tidak bisa mati. Perlu diingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sejati. Artinya, Yesus bisa merasa lapar, haus, tumbuh dari bayi sampai menjadi orang dewasa. Sebagai manusia, tentu saja Yesus bisa mati. Namun sebagai Tuhan, ia tidak bisa mati. Maka dari itu Yesus bangkit dari kematian jasmaninya karena Tuhan memang tidak mungkin mati. Yang mati adalah dirinya sebagai manusia. Semoga dari penjelasan yang sederhana ini dapat membantu Anda untuk memahami konsep Tritunggal dengan lebih mudah dan jelas. Ingat bahwa konsep Tritunggal lahir bukan hasil dari pemikiran manusia, tetapi karena Tuhan menginginkan kita untuk mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.